datang di video pembelajaran fisika bersama saya, Nabila Amira Rasidi, mahasiswa pendidikan fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai besaran dan pengukuran. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas, yakni ada prinsip besaran, kemudian satuan, dimensi, aturan angka penting, masa ilmiah, dan pengukuran. Nah, pengukuran ini sangat berguna untuk menghitung benda apapun yang ada di sekitar kita. Jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut mengenai pengukuran, yuk simak video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pokok bahasan, pernahkah teman-teman mendengar istilah satu jengkal, kemudian satu hasta, ataupun satu kaki? Nah, istilah-istilah tersebut merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk mengukur panjang suatu benda. Jika kita perhatikan, penggunaan alat ukur tersebut kurang efektif, mengingat ukuran jengkal, kemudian hasta, ataupun kaki setiap orang itu berbeda-beda. Oleh karena itu, para ilmuwan fisika mulai membuat suatu alat ukur yang baru. Misalnya ada penggaris, kemudian meteran, penyampah sorong, dan masih banyak lagi. Alat-alat ukur tersebut digunakan untuk mengukur suatu besaran, contohnya ada panjang. Nah, membahas masalah alat ukur dan besaran tidak terlepas dari pembahasan kali ini, yaitu tentang pengukuran. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu besaran. Apa itu besaran? Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur, kemudian dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Nah, besaran itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Nah, besaran pokok ini terdapat 7 macam, yaitu ada panjang, kemudian massa, waktu, kuota arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut pada tabel ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini, teman-teman harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Contoh dari besaran turunan ini adalah ada luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, percepatan, dan masih banyak lagi. Oke, jika sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai besaran, selanjutnya kita akan belajar mengenai satuan. Oke, apa itu satuan? Satuan merupakan acuan atau pembanding suatu besaran. Nah, satuan ini meliputi ada meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, kandilat, dan mol. Yang mereka tersebut itu ditetapkan sebagai sistem satuan internasional. Nah, selanjutnya, saat teman-teman menentukan besaran dengan nilai yang terlalu besar ataupun terlalu kecil, misalnya 0,00001 atau 1 juta, 1 miliar. Nah, teman-teman bisa mengubahnya menjadi faktor pengali seperti yang teman-teman lihat. Contohnya itu ada 10 pangkat negatif 12 yang nama awalnya itu piko, lambangnya P non kapital. Kemudian ada 10 pangkat 3, nama awalnya itu kilo dengan lambang K. Kemudian ada 10 pangkat negatif 12, yaitu nama awalnya tera
yang lambangnya T kapital. Jika teman-teman mau belajar lebih lanjut, teman-teman bisa pause video ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi. Dimensi merupakan bentuk penulisan suatu besaran yang menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Penulisan dari lambang besaran pokok tersebut diapit oleh kurung siku. Contohnya, yaitu ada rumus percepatan, di mana percepatan merupakan jarak dibagi waktu kuadrat. Nah, jarak itu dimensinya L, kemudian waktu itu dimensinya T. Kemudian ditulis seperti yang teman-teman lihat. Kemudian kenapa itu pangkat negatif 2? Karena T itu sebagai pembagi, ketika kita naikkan, dia akan berpangkat negatif. Jadi LT pangkat negatif 2. Kita akan membahas mengenai manfaat dari penulisan dimensi. Yang pertama, yaitu untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran. Misalnya, gaya gesek yang memiliki persamaan dimensi dengan gaya berat. Kemudian usaha memiliki persamaan dimensi dengan energi, dan masih banyak lagi. Kemudian manfaat yang kedua itu untuk menetapkan bahwa suatu persamaan itu tepat atau tidak. Oke, selanjutnya ini ada tabel dimensi untuk besaran-besaran pokok. Kemudian ini tabel lambang dimensi untuk besaran-besaran turunan. Oke, materi yang selanjutnya yaitu angka penting. Angka penting merupakan semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan angka perkiraan. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Nah, pada angka penting terdapat aturan-aturan yang berlaku. Yang pertama itu semua angka bukan 0 itu merupakan angka penting. Contoh ada 2,34 yang memiliki 3 angka penting, sementara 65,765 itu memiliki 5 angka penting. Aturan yang kedua yaitu semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 itu merupakan angka penting. Contohnya ada 3,009 itu memiliki 4 angka penting, sementara 70,6 itu memiliki 3 angka penting. Oke, aturan yang ketiga ada angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya ada 3000 itu memiliki 4 angka penting. Kemudian 1,230 itu memiliki 4 angka penting. Aturan yang keempat itu angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di kiri maupun di kanan koma bukan merupakan angka penting. Nah, misal ada 0,1 dan 0,005 itu memiliki 1 angka penting, kemudian 0,0567 itu memiliki 3 angka penting. Aturan yang terakhir yaitu semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai angka penting, selanjutnya kita akan belajar mengenai notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah?
Nah, jika teman-teman dihadapkan pada bilangan ratusan, kemudian ribuan, ratusan ribu, mungkin masih mudah untuk dimengerti nama bilangannya. Tetapi bagaimana jika dihadapkan pada bilangan seperti 0,000023 ataupun 1 juta, 1 miliar, 1 bilion? Nah, sungguh bilangan yang sulit untuk ditentukan jumlahnya secara langsung. Kemudian hal yang harus dipahami juga bahwa di dalam fisika, besaran-besaran hasil pengukuran tidak hanya berupa puluhan, ribuan ataupun ratusan ribu, tetapi juga skala makro dan mikro. Contohnya saja massa bumi atau massa elektron. Nah, untuk menulis massa elektron yang tidak terlihat oleh mata telanjang tentulah sangat sulit karena ukurannya sangat kecil. Oleh karena itu, dibentuklah suatu notasi yang disebut notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini bisa mempermudah teman-teman dalam menentukan suatu nilai besaran yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Penulisannya bisa teman-teman lihat, yaitu A dikali 10 pangkat N, di mana A itu bilangan satuan yang besarnya antara 1 hingga 10 dan boleh berupa desimal. Kemudian N adalah ordo atau pangkat. Contoh dari penulisan notasi ilmiah. Berikut ada contoh penulisan notasi ilmiah. Yang pertama ada 510 juta, itu sama dengan 5,1 dikali 10 pangkat 8, ini adalah 0,00000087, sama dengan 8,7 dikali 10 pangkat negatif 8. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Hasil pengukuran tunggal biasa ditulis sebagai berikut. X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X itu nilai besaran yang diukur, kemudian X0 itu hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X merupakan ketidakpastian pengukuran. Nah, ketidakpastian pengukuran ini bisa sama dengan setengah skala terkecil alat ukur. Oke, kita akan membahas mengenai beberapa pengukuran, yaitu yang pertama adalah pengukuran panjang. Yang itu merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, kemudian dari jangka sorong ataupun mikrometer skop. Nah, yang pertama ini kita akan mengukur menggunakan mistar. Terlihat ada benda yang diukur menggunakan mistar. Ini terbaca 3,1. Kemudian dikurang 0,3 karena benda ini diukur tidak dimulai dari 0, sehingga harus dikurangkan dengan 0,3 sehingga diperoleh sama dengan 2,8 cm. Kemudian penulisan hasil ukurnya yaitu 2,8 plus minus 0,05 cm. 0,05 merupakan setengah dari skala terkecil. Selanjutnya, pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong itu ada skala utama dan skala nonius. Yang atas ini skala utama dan yang bawah adalah skala nonius. Nah, terbaca skala utamanya adalah 0,3 cm, kemudian skala noniusnya adalah 3 dikali 0,01. 0,01 adalah tingkat ketelitian dari jangka sorong, sehingga diperoleh 0,03 cm. Nah, hasil pengukuran alat ini yaitu skala utama ditambah skala nonius, sama dengan 0,3 ditambah 0,03, dan hasil akhirnya adalah 0,33 cm. Yang selanjutnya pengukuran menggunakan mikrometer skop. Nah, mikrometer skop itu hampir sama dengan jangka sorong, yaitu memiliki skala utama dan skala nonius, di mana skala utamanya terbaca 3,5 mm dan skala noniusnya adalah 12 dikali 0,01 sama dengan 0,12 mm. Nah, 0,01 ini merupakan tingkat ketelitian dari mikrometer skop.
Nah, dapat kita ketahui juga bahwa mikrometerskop itu memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi daripada dua pengukuran sebelumnya, yaitu MISTAR dan Fosforong. Nah, mikrometerskop ini bisa digunakan untuk mengukur diameter kawat, dengan ketebalan kertas, dan benda-benda kecil lainnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas dan belajar mengenai pengukuran massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau derajat. Derajat yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah derajat Ohl 3 lengan. Nah, derajat ini memiliki 3 bagian, yaitu ada lengan belakang yang memiliki skala 0 hingga 500 gram, kemudian lengan tengah yang memiliki skala 0 hingga 100 gram, dan ada lengan depan yang memiliki skala 0 hingga 10 gram. Kemudian ini ada contoh pengukuran menggunakan kaca. Terbaca bahwa lengan belakangnya itu 400 gram, kemudian lengan tengahnya itu 70 gram, dan lengan depannya adalah 9,4 gram. Jadi total dari benda tersebut adalah 479,4 gram. Pembahasan pada video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.